Wayangai, kunci alaika, sawadikap. Yang artinya nih, waslah, lau semua, piye kabare. Biar kagak dibilang betawi bet dah. By the way nih, selamat datang di channel Dunia EU. Kali ini Eyuk bakal ngedongengin film komedi horor romantis yang sangat bikin bulu ketek merinding. Saking merindingnya nih, para mata elang pun begah lihat kelakuan di film. Orek, sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lo semua pijit tombol ngekngok, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar Dunia Eyuk makin horor kontennya. Orek, filmnya bakal Eyuk bahas kali ini berjudul Pimak. Di IMDb nih, film garapan Mas Banjong Pisan Akun ini dapat konten yang aduhai menggelora di angka 7.2. Dibintangi oleh Maury Maurer sebagai Mark, mantan Eyuk nih, Davika Horner sebagai Nak. Pimak menyuguhkan film komedi horor romantis yang ngeselin. Orkes, daripada Eyuk kelamaan ngemengnya nih, langsung aja Eyuk style Pimak and check him bro. Film dimulai dengan Mark yang diperankan oleh Maury Maurer lagi ada di sebuah medan pertempuran bersama 4 sobat bijinya nih, yaitu Aye yang kumisnya kayak pagar kabupaten nih, Ter yang make kaca nako, Puak yang rambutnya kayak Selmak, bujuk ini musisi Son Goku nya, dan Shin nih yang rambutnya mirip Jarjir. Mereka berjibaku melawan tentara musuh yang Eyuk kagak tahu siapa, kagak diliatin. Sementara entu Nak, poldanya Magni yang diperanin sama mantan Eyuk nih, si Davika Horner, juga berjibaku seorang diri. Nyoi, dalam keadaan hamil besar nih, Doi nyoba menuju ke dukun. Namun usahanya sia-sia nih, Doi pun tewas dan jadi hantu penasarin. Di tempat lain nih, Mark kakak masih berperang melawan musuhnya. Situasi pun berubah jadi sulit. Mark yang punya janji buat kembali dengan keadaan hidup nih, berjuang keluar dari zona perang dengan ilmu rawa rontek. Shin pun berpindah ke Kali Ciliwung, di mana Mark DKK berhasil selamat dan kembali pulang. Bermodalkan perahu teka-teka nih, Mark kembali ke rumahnya. Setelah cipika-cipiki sama Nak nih, Mark pun ngenalin sobat bijinya ke Nak, dan mereka tinggal di rumah emaknya si Mark. Namun kebahagiaan Mark nih berbanding terbalik sama warga desa. Mereka ketakutan karena mereka tahu kalau Nak udah jadi Mbak Kunti. Esok pun tiba nih, Mark DKK lagi asoy belanja di pasar kaget. Namun para pedagang pada becir saat tahu yang beli si Mark. Nyoi, mereka takut nih karena Mark tinggal sama Mbak Kunti. Namun mereka kagak berani kasih tahu Mark nih kalau Nak udah berubah jadi Mbak Kunti. Singkat cerita, malam pun tiba tanpa diselingi suara guguk. 4 sobat biji Mark nih lagi kobam di pinggir kali. Ya karena kurang satu relep nih, Shin pun berinisiatif buat manggil Mark. Namun yang muncul malah si Nak. Nah, yang lebih seremin lagi nih, Shin pun dikasih tahu wujudnya si Nak nih dengan darah ngucur dari pinggulnya. Mau ngomong selangkangin kagak enaknya. Dan rupanya nih, itu hanya mimpi belaka. Shin yang penasarin pun akhirnya beneran nyambangin rumahnya Mark. Namun yang terjadi, Doi lihat rumah Mark udah berantakan dan kagak keurus. Di situ nih, Doi lihat kakinya Nak lagi ngegelantung, yang nyebabin nih Shin becir ketakutan. Dan pas Shin cerita ke teman-temannya nih, malah si Shin diketawain. Terus lebih ngerinya lagi nih, tiba-tiba nongol mayit bibi Priek ngambang di kali deket tempat tinggal 4 sekawan tuh. Nah loh kan, emak-emaknya tadi di pasar bilang Nak udah metong. Esok pun tiba, yang penasarin pun berkunjung ke rumah Mark di siang harinya. Dan rumah Mark pun sama seperti yang digambarin sama Shin, berantakin. Ya karena kena basian semalam nih, Ter pun kebelet. Nah pas lagi asoy Lego jangkar nih, Doi lihat tulang tengkorak Nak terkubur di situ. Ya karena tukat nih, Ter pun ngibrit. Saking ngibritnya nih, ampe nih Ter nabrak sarang tawon dan mukanya pada disengatin dah tuh masih tawon. Ter pun nyeritain ke Puak nih, Shin dan Aye tentang apa yang Doi lihat lewat tulisan Doi di kertas. Ya berhubung omongan Ter lagi kagak jelas nih, gara-gara keantep tawon, tiba-tiba nih Mark datang nanyain mukanya si Ter itu kenapa. Terus nih Mark kepo juga tuh, mau lihat tulisan yang disembunyiin nama tempat-tempatnya. Alhasil nih Mark pun ngebaca isi suratnya.
Tapi ternyata pas Mak baca nih isi suratnya berubah. Ternyata kagak mau nih sohibnya hidup bareng Mbak Kunti. Doi masih cari cara lain buat ngasih tahu ke Mak. Dan gak lama nih tiba-tiba anaknya Bibi Priek nongol ngasih tahu kalau emaknya tiwas sama hantunya Nak. Ai dan Puak pun kaget sekaget-kagetnya. Setiba di rumahnya Mak nih niatnya mau ngasih tahu Mak tentang bininya Entu, tapi gara-gara ketakutan malah si nama terbilang kalau Nak Entu cantik. Hadadau, bisa aja lah wah sepak naga. Akhirnya nih Nak pun nyuruh Sinter, Ai dan Puak buat makan malam bareng. Dan pas mereka mau makan bareng nih, lauknya nih berubah jadi daun kering bercampur ulet sama belatung. Ngajijai banget dah. Abis makan malam yang bikin mual Entu, mereka pun bikin permainan lagi nih. Jadi permainannya Entu tebak gaye. Saking asiknya nih mereka main ampe larut malam dan Sinter pun meragain hantu pakai kaos. Nah loh. Tapi mereka pun nyadar diri nih kalau seharusnya jangan ngucapin yang berbau hal-hal begitu tuh. Akhirnya mereka pun ngebahas yang lain. Takutnya. Dan udah kelar main nih, 4 sekawan itu pun ngalup. Dan lucunya lagi nih pas mereka ketakutan lihat si Nak. Sampan yang dinaikin pun malah muter-muter kagak jelas kayak gangsing. Tapi akhirnya nih 4 sekawan itu sampai juga di tempat tinggalnya. Dan Mak pun nyamperin plus marah-marah ke temannya nih gara-gara bilang bininya Entu udah metong. Ceritanya nih si Mak kagak terima dan kagak percaya. By the way, Entu gigi ngapa hitam-hitam ya kayak kukunya Mas Kas. Sorry Mas Kas. Oke, kita lanjut ya. Di lain waktu nih, Mak ngajak jalan-jalan ke pasar malam. Tapi anehnya nih, Nak pakai topeng tuh. Walaupun begitu, Mak tetap cuek aja. Sampai pas doi berdua naik kicir-kicir nih, Nak nanya ke Mak. Katanya nih kalau Nak metong, apa sih Mak bisa hidup tanpanya? Mak yang sedih langsung ngejawab mendingan doi yang metong duluan aja katanya. Ah bisa aja lu kuah rawon. Selesai naik kicir-kicir nih, Nak dan Mak lanjut masuk ke wahana rumah hantu. Di sini 4 sekawan hantu tetap mau nyelamatin Mak dari hantu Nak. Mereka pun nunggu timing yang tepat buat narik Mak. Sampai akhirnya nih Mak pun dibawa sama mereka. Dan apesnya nih pintu wahana hantu dikunci. Dan Nak nih nyadar kalau lakinya diambil sama tempat-tempatnya nih. Alhasil nih Sin, Ai, Puak dan Ter nyamar jadi hantu wahana biar kagak ketahuan sama si Nak. Ya elah pada ketakutan dah. Situasi nih lagi horor-horornya. Nah tiba-tiba nih si Mbak Kunti Nak muncul beneran. Dan mereka pun lari ngibrit sampai ngejebol tembok wahana hantu. Setibanya di luar area nih 5 pria hantu masih dihantui rasa takut. Sampai-sampai nih ada suara ular sama tupai dikira suara hantu. Singkat cerita nih Mak malah marah sama tempat-tempatnya. Ternyata curiga nih tiba keinget tulang belulang yang pernah Doi temuin. Doi inget kalau cincin yang Doi lihat itu sama kayak cincin yang dijadiin kalungnya si Mak. Seketika itu 4 sekawan itu mikir kalau jangan-jangan si Mak nih udah jadi hantu juga. Soalnya nih masa Mak masih hidup padahal Doi udah terluka parah kena tembakan pas lagi perang. Apalagi nih pas Mak dilemparin beras yang udah dijampe-jampe. Terus si Mak teriak kesakitan. Wah pada sujon banget dalau pada. Dan kemudian nih 4 sekawan Entu pun lanjut cabut dan nemuin hantu Nak. Karena mereka pikir nih yang hantu Entu adalah si Mak. Jadi nih Nak diajak kabur naik sampan. Di atas sampan nih tiba-tiba Mak nongol menyusul. Karena 4 sekawan Entu ngerasa kasihan sama si Mak nih, jadilah si Mak disuruh naik ke sampan. Di tengah-tengah nih si Ter malah nuduh Aye yang jadi hantunya. Gegara Doi megang cincin yang ada di tulang yang terlihat. Si Aye pun diceburin ke sungai. Waduh kasihan banget dah. Tapi akhirnya nih Ter, Mak, Sin dan Puak tahu kalau Nak lah hantunya. Dan satset mereka auto pada nyemplung ke sungai buat kabur nih. Untungnya nih kagak dikejar buaya buntung. Sesampainya Sin, Ter, Puak, ame Mak yang masih pengsan gara-gara dipukul Puak nih biar kagak babel katanya nih. Mereka langsung melakukan doa dan ritual pengusiran setan bareng biksu di vihara di sono nih. Dan tiba-tiba nih hantu Nak pun dateng.
Mak pun bangun dan biksu langsung nyipratin air suci ke hantu naknya mau nyamperin mereka. Saking pas kawan tuh ketakutan nih, air sucinya tumpah. Biksu pun langsung nyuruh Sisin nih buat ngelemparin beras ke hantu nak. Tapi nih berasnya malah tumpah. Dan yang parahnya lagi nih, malah dimakanin burung. Ya elah nih burung ada-ada baik dah. Lagi tegang-tegang lah ini suasananya dah. Gegara nih kekonyolan dan kebodohan mereka, biksu pun becir ninggalin mereka nih. Gak lama Aye muncul dan karena dikira Aye jadi hantu nih, 4 sekawan itu nabrakin Aye. Tapi ternyata Doi bukan hantu. Di situ nih Aye ngemeng kalau Doi sengaja nyolong cincin yang ada di tulang nak. Wah ngadi-ngadi Doi ya. Situasi pun semakin mencekam. Nak yang marah nih karena ngerasa mau dijauhin sama si Mak langsung memporak-porandakan isi bihara. Di situ nih Nak minta maaf sama Mak karena udah ngebohongin si Mak nih. Sambil sesugukan nih Doi nangis. Ya buseng, Mbak Kunti bisa nangis ya. Nak juga bilang nih kalau Bibi Priek Metong bukan dibunuh Doi, tapi gegara kobam dan kecebur di sungai. Lah bujet, hantu dipitnah juga sama manusianya. Kesedihan makin mengharu biru dalam suasana yang hening itu. Dan Mak pun jujur kalau katanya nih Doi udah tahu yang sebenarnya. Tapi Mak arup-arup kadit uhat dan kagak peduli gegara Mak mau tinggal bareng Nak. Dan pada akhirnya nih Mak ngejalanin hidup sebagaimana mestinya Doi manusia yang hidup di dunia. Dan film pun selesai. Film Pimak ini menurut Eyuk nih memberikan kita gambaran pertemanan yang solid. Tempat-tempatnya nih ampe rela nih sekalipun berhadapan ame Mbak Kunti demi ngeyakinin sohibnya kalau Poldanya udah jadi hantu. Dan di sisi lain nih film ini juga mengajarkan kita buat setia sama pasangan sampai maut menjemput. Jadi dalam keadaan jarak jauh pun kita kudu tetap setia sama pasangan. Orek, sebelum Eyuk bacut nih, Eyuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang ngerjain film Pimak, para kru pemain dan yang paling penting nih buat kalian sobat setia dunia Eyuk. Orkes, Eyuk pamit dan bye-bye.